Saya Dwi Puspitorini dari program Studi Jawa. Hari ini saya mempertahankan disertasi saya yang berjudul Afix Verbal dalam Bahasa Jawa Kuno. Temuan yang saya dapatkan adalah sudut pandang baru untuk meneliti bahasa Jawa kuno dan juga bahasa yang sekerabat dengan bahasa Jawa kuno. Dan integrasi temuan saya adalah disusunnya kembali buku tata bahasa Jawa kuno yang selama 50 tahun terakhir belum pernah diperbarui sama sekali. Manfaat cukup penting karena kita tahu bahwa bahasa Jawa kuno adalah pintu masuk untuk memahami sejarah masa lalu bangsa Indonesia dan orang-orang yang bergelut di bidang masa lalu tersebut tentu memerlukan pengetahuan atau kemampuan berbahasa Jawa kuno untuk bisa masuk atau mengetahui sumber-sumber tertulis yang berbahasa Jawa kuno. Penelitian saya akan menyumbang pemahaman yang lebih dalam mengenai bahasa Jawa kuno. Yang belum ditangani oleh peneliti terdahulu dalam menangani masalah ketransitifan klausa yang dibentuk oleh verbal dan affix. Saya mendefinisikan klausa intransitif dan klausa transitif secara sintaktis, yaitu berdasarkan relasi gramatikal yang disandang oleh argumen. Dengan sudut pandang tersebut, jumlah argumen yang dimiliki oleh verbal dan affix tidak selalu sama dengan jumlah argumen yang menyandang relasi gramatikal. Yang belum ditangani oleh peneliti terdahulu dalam menangani masalah ketransitifan klausa yang dibentuk oleh verbal dan affix. Saya mendefinisikan klausa intransitif dan klausa transitif secara sintaktis, yaitu berdasarkan relasi gramatikal yang disandang oleh argumen. Dengan sudut pandang tersebut, jumlah argumen yang dimiliki oleh verbal dan affix tidak selalu sama dengan jumlah argumen yang menyandang relasi gramatikal. Hal tersebut, penelitian saya sekaligus memberikan bukti bahwa bahasa Jawa kuno memang memiliki ciri formal yang dimiliki oleh bahasa bertipe VO, yaitu mengalami perluasan tekanan. Sebagai bahasa bertipe VO, secara morfosintaktis, predikat verbal menentukan kehadiran argumen objek atau pelengkap. Yang tidak disela oleh konstituen lain merupakan urutan ideal klausa berpartikel topikal. Demikian ringkasan penelitian saya. Ketua Tim Penguji, Dr. Elvis Rahyono untuk mengemukakan pertanyaan dan saran. Terima kasih pimpinan sidang. Propofenda Saudara Dwi Puspitorini selaku koordinator program studi, pertama-tama saya ucapkan selamat saudara hari ini memasuki proses akhir dari studi saudara. Sudut pandang yang saya gunakan untuk menganalisis affix verbal dalam struktur internal kata dan klausa. Tidak dapat kita mungkiri bahwa sebetulnya penelitian terakhir mengenai tata bahasa Jawa kuno sudah berlangsung cukup lama. Jadi kemutahiran yang saya hadirkan adalah sudut pandang yang digunakan oleh peneliti pada masa kini. Ada dua hal yang membedakan sudut pandang penelitian saya dibandingkan pendahulu saya. Yang pertama berkaitan dengan fungsi affix verbal pada pembentukan kata dengan melihat atau dengan menempatkan klausa sebagai pijakan analisis. Dan analisis dilakukan dengan mencermati morfem dasar. Kedua, alat untuk melakukan proses, dalam hal ini morfem affix. Dan yang ketiga adalah verbal hasil bentukan proses tersebut. Pendahulu saya menangani affix dan verbal affixnya, tetapi sama sekali tidak menangani morfem dasar. Di sini kebaruan yang saya lakukan adalah hal tersebut. Dan dalam struktur internal kasa, menurut saya keunggulan penelitian saya terletak pada dicermatinya aspek valensi sintaktis yang memang pada masa dahulu tidak ditekankan karena hanya aspek semantis yang ditekankan. Dengan sudut pandang ini, masalah partikel bahasa Jawa kuno yang memang sangat kompleks itu dapat diungkapkan dan dapat digunakan untuk melihat perbedaan affix yang selama ini tidak dilihat. Untuk penyangga berikutnya, saya
Persilakan Profesor Dr. Setiawati Darmo Yuwanti. Yang ingin saya ajukan, pada waktu Anda meneliti, Anda melihat bahwa hasil suntingan sumber data yang Anda gunakan secara filologis memiliki kelemahan. Antara lain mutu hasil suntingan, ya, seperti yang tertera pada halaman 15. Menurut Anda, bagaimana linguis dan pakar filologi dapat bekerja sama untuk meningkatkan mutu hasil suntingan naskah-naskah Jawa kuno? Itu sebagai berikut. Sebagaimana saya sampaikan pada awal penjelasan saya, bahasa Jawa kuno memang hanya dikenal melalui naskah-naskah yang sebagian besar merupakan karya sastra. Dalam hal data saya menggunakan naskah atau teks Parwa yang merupakan satu-satunya teks prosa yang dihasilkan pada masa Jawa kuno. Ini tentu saja pertama merupakan keterbatasan atau kesulitan pertama yang saya hadapi, bahwa sumber data prosa satu-satunya adalah teks Parwa. Kemudian yang kedua, tidak semua teks tersebut sudah disunting, dan saya sebagai linguis memang bergantung sepenuhnya kepada hasil suntingan teks. Tentu saja sebagaimana saya jelaskan pada halaman 15, ada beberapa kendala yang saya hadapi, namun saya tetap harus mempercayai atau tetap harus mengandalkan sebuah suntingan bagaimanapun mutunya, itu harus saya anggap sebagai wakil dari pemakaian bahasa Jawa kuno pada abad 10. Ada kamus yang menjadi pegangan saya untuk memberikan informasi mengenai konstruksi-konstruksi barangkali yang meragukan, yang bisa saya rujuk kembali kepada teks lain yang mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sebagai seorang linguis, saya memiliki pengetahuan mengenai teori bahasa pada umumnya yang bisa saya gunakan untuk memeriksa dan sekaligus melakukan kritik terhadap suntingan yang ada. Yang paling saya rasakan ketika meneliti data saya adalah punktuasi yang memang sangat tidak teratur. Dalam hal ini kita tahu bahwa misalnya saja sebuah klausa itu terdiri atas beberapa unsur yang seharusnya dipisah atau dipenggal pada unsur yang sekian, tetapi pada saat itu penetapan koma atau titiknya tidak sesuai. Dalam hal ini tentu saja saya menggunakan pengetahuan teori saya untuk menangani analisis data saya. Bagaimana linguis dan filolog seharusnya bekerja sama? Menurut saya, sumbangan saya akan dijadikan sumber bagi filolog untuk melakukan suntingan ulang, dan sebaliknya saya juga terus-menerus mengamati suntingan terbaru yang dilakukan oleh filolog untuk memperbaiki teori atau pemahaman gramatika yang saya dapatkan. Namun bisa saya laporkan bahwa tradisi itu sebetulnya di dalam tradisi filologi Indonesia agak kurang maju, karena sumbangan yang diberikan oleh linguistik misalnya kurang diperhatikan oleh penyuntingan berikutnya. Satu hal yang belum terang adalah posisi Bapak Sukmo. Itu yang ingin saya pertanyakan. Kita tahu telah diberi deskripsi olehnya bahasa tadi Parwa sebagai perintis jalan luas lengkap sumbangannya, dan beliau merupakan titik tolak untuk banyak orang termasuk Anda yang suka mengutipnya. Oleh Anda dibedakan dari pendahulunya atau pendahulu Anda maksud saya,
yaitu dalam hal teori. Kalau dikatakan bahwa Sunda tidak memakai kerangka teori linguistik. Anda sepertinya ragu, tapi saya ada bukti dari buku Anda sendiri, coba saya kutip pada halaman 22. Kejelasan pernyataan sumber tentang bahasa Jawa kuno tidak memiliki adjektiva, jadi hanya punya verba dan nomina. Jelas pernyataan ini yang tidak pernah diikuti lagi oleh peneliti setelahnya itu merupakan sebuah pengamatan yang tidak mungkin tidak didasarkan pada sebuah teori besar yang mungkin dikuasai oleh Bapak Sutender. Dan saya percaya kalau kita terus lebih dalam, kita akan menemukan kerangka berpikir yang jelas. Jadi saya dapat meyakinkan bahwa ada teori besar yang digunakan oleh Pak Sutender, hanya tidak dikemukakan secara eksplisit dalam penjelasannya. Barangkali karena pada masa itu yang ditujukan oleh Pak Sutender adalah sebuah buku tata bahasa yang lebih praktis yang dapat digunakan oleh semua orang yang ingin belajar bahasa Jawa kuno. Kalau disajikan dalam bentuk buku linguistik, saya percaya tidak banyak orang yang mudah menelannya. Dalam sidang yudisium tadi, kami telah mempelajari hasil perkuliahan, seminar penelitian, dan ujian pra-promosi saudara. Kami juga telah menilai disertasi saudara dan memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Akhirnya, berdasarkan semua itu, panitia ujian promosi doktor menyatakan saudara lulus menjadi doktor ilmu pemuka budaya program studi linguistik dengan yudisium sangat memuaskan. IP Anda sangat tinggi, 3,95. Nilai Anda A. Namun karena melebihi dari waktunya, maksudnya waktu minimum untuk mendapatkan ujian, sehingga Anda harus puas dengan sangat memuaskan. Selanjutnya saya persilakan saudara promotor Dr. Mirna Laksman untuk menyampaikan sambutan. Dwi Puspitorini yang terhormat, izinkan saya pertama-tama untuk mengucapkan selamat. Betapa senangnya saya diminta oleh Ketua Departemen Linguistik waktu itu untuk mengetuai tim pembimbing studi saudara, teman seperawat saya, untuk meraih gelar doktor yang baru saja saudara peroleh. Betapa bangga dan leganya saya atas hasil yang saudara peroleh. Saudara berkeinginan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat menjawab dengan lugas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah lama belum terjawab. Untuk itu, saudara rela untuk menyelesaikan studi saudara melebihi waktu studi yang memungkinkan saudara memperoleh yudisium cum laude. Ketegaran saudara memberikan hasil yang sangat memuaskan. Tulisan saudara mengenai afiks verbal bahasa Jawa kuno yang awalnya seperti rumus matematika untuk saya, kini dapat saya mengerti walaupun saya tidak mendalami bahasa Jawa kuno. Dr. Dwi Puspitorini yang terhormat, izinkan saya pertama-tama untuk mengucapkan selamat. Betapa senangnya saya diminta oleh Ketua Departemen Linguistik waktu itu untuk mengetuai tim pembimbing studi saudara, teman seperawat saya, untuk meraih gelar doktor yang baru saja saudara peroleh. Betapa bangga dan leganya saya atas hasil yang saudara peroleh. Saudara berkeinginan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat menjawab dengan lugas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah lama belum terjawab. Untuk itu, saudara rela untuk menyelesaikan studi saudara
melebihi waktu studi yang memungkinkan saudara memperoleh yudisium cum laude. Ketegaran saudara memberikan hasil yang sangat memuaskan. Tulisan saudara mengenai afiks verbal bahasa Jawa kuno yang awalnya seperti rumus matematika untuk saya, kini dapat saya mengerti walaupun saya tidak mendalami bahasa Jawa kuno. Saudara menggali struktur dan fungsi afiks verbal bahasa Jawa kuno dari berbagai tingkat linguistik. Akhirnya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia memiliki lagi ahli linguistik bahasa Jawa kuno. Seorang ahli yang pantang mundur, semua tantangan dilewatinya. Mayor 1 Taruna Marinir Gilang Aditya Kananda dan Nabila Lalitya Kanastri tetap saudara laksanakan sehingga penelitian saudara sering terhenti untuk terbang ke Kupang, kembali ke Jakarta, terbang ke Surabaya, dan kembali ke Jakarta berkali-kali. Tugas sebagai kepala BIPA UI pun saudara usahakan untuk dijalankan sebaik mungkin. Tentunya dukungan dan pengertian keluarga serta teman sejawat sangat membantu. Pengabdian kepada ibunda tercinta pun saudara dahulukan. Cobaan yang bertubi-tubi pun saudara hadapi dengan tegas. Kesehatan mata dan tangan yang terganggu, yang mengganggu berkali-kali, bahkan di tahap terakhir persiapan promosi ini, karena terlalu sering bekerja di depan komputer, serta waktu dan tempat bimbingan yang terpaksa harus disesuaikan dengan tempat kerja pembimbing saudara. Tugas saudara sebagai seorang doktor ahli linguistik bahasa Jawa kuno baru dimulai. Semoga saudara dapat menjelaskan berbagai gejala linguistik bahasa Jawa kuno lainnya dengan parwa-parwa yang lain. Semoga saudara dapat mengajak dan membimbing mahasiswa-mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk melakukan berbagai penelitian di bidang linguistik bahasa Jawa kuno. Dua ananda saudara. Dan terima kasih kepada keluarga atas dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebelum menutup sidang promosi doktor ini, perkenankan saya membaca sebuah pengumuman singkat. Sejak Februari tahun 2000, pengelolaan program pasca sarjana bidang ilmu pengetahuan budaya diserahkan ke fakultas ini yang menangani 5 program studi di jenjang doktor. Sejak itu, FIB telah meluluskan banyak doktor, dan pada tahun 2015 ini, Saudara Dwi Puspitorini adalah doktor ke-31. Sementara itu, bagi program studi linguistik, Saudara Dwi Puspitorini adalah doktor ketiga yang lulus pada tahun ini. Selamat. Dr. Dwi Puspitorini yang terhormat, izinkan saya pertama-tama untuk mengucapkan selamat. Betapa senangnya saya diminta oleh Ketua Departemen Linguistik waktu itu untuk mengetuai tim pembimbing studi saudara, teman seprawijabatan saya, untuk meraih gelar doktor yang baru saja saudara peroleh. Betapa bangga dan leganya saya atas hasil yang saudara peroleh. Saudara berkeinginan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat menjawab dengan lugas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah lama belum terjawab. Untuk itu, saudara rela untuk menyelesaikan studi saudara melebihi waktu studi yang memungkinkan saudara memperoleh yudisium cum laude. Ketegaran saudara memberikan hasil yang sangat memuaskan. Tulisan saudara mengenai afiks verbal bahasa Jawa kuno
yang awalnya seperti rumus matematika untuk saya, kini dapat saya mengerti walaupun saya tidak mendalami bahasa Jawa kuno. Ibu, terima kasih. Kami persilakan kepada Dr. Tuli Budiarto beserta keluarga untuk menghormati sebagai ucapan selamat. Menyampaikan ucapan selamat akan didahului oleh Pak Dirjen Profesor dan